Aku nggak nyangka loh kamu bisa sehebat ini. Aku bangga banget sama kamu. Ya harus kamu bersyukur punya suami kayak aku. Udah ganteng, pinter, kaya, punya jabatan, dan kuat. Ya iyalah Mas, udah pinter, jabatannya tinggi, pinter diranjang lagi. Ya namanya kita kan udah jodoh, jadi ya udah pas segala sesuatunya. Tapi Mas, ingat ya pesan aku satu, kamu udah tinggi jabatannya kayak gini nanti jangan sampai lupa sama aku. Aku kan udah nemenin kamu dari semenjak kamu belum jadi apa-apa. Kamu gak usah khawatir sayang. Aku kan sama kamu cinta mati. Gak mungkin lah aku selingkuh. Oh ya Ma, nanti siang kan kita mengadakan acara pesta syukuran kenaikan jabatan aku. Teman kamu udah kamu bilangin suruh datang? Udah Mas, ya gimana aku nggak undang, ini kan suami aku naik jabatan ya, pamer dikit nggak ngaruh kan Mas? Ya harus pamer dong sayang. Harapannya Ndro. Oh ya kasih. Mas ini dulu. Nanti kan Bapak mau ngadain acara pesta. Iya Ndro. Jadi habis ini nanti kamu belanja ke pasar, beli buat persiapan acara nanti siang ya. Iya Ndro. Oh ya, sebelum kamu berangkat, ikan arwananya itu kamu kasih makan dulu ya. Iya Ndro. Oh ya, jangan lupa juga belanjanya yang benar, jangan salah-salahan. Ini tamunya bukan orang-orang biasa loh. Siap Nyonya. Nih. Nanti kalau kurang telepon aja. Permisi, Ndro. Aduh. Oh iya Mas, ini nanti mau menu apa aja? Ya nanti harus ada ayam bakar, sop iga, ya. Karena kan teman-teman Papa kan paling suka sama sop iga itu. Iya Mas, gampang lah, nanti aku atur di belakang. Iya. Oh, Siapa Mas? atasan Papa. Ya halo. Assalamualaikum Mbak Eko. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Usin. Ini jadi maaf Mbak Eko, saya kan lagi ada rapat, jadi saya ingin konfirmasi itu acara tempat Pak Eko itu nanti jam berapa ya? Nanti siang Pak Usin, ya sekitar pukul 13.30 nanti. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu berarti acara rapat kan nanti sudah selesai ya. Saya usahakan lah saya bisa hadir di situ Pak Eko ya. Ya saya sangat berharap Pak Usin harus hadir di sini Pak. Jadi ya biar acaranya tambah maksimal lah, tambah meriah. Oh iya ya, pasti saya datang Pak, saya usahakan pokoknya ya. Iya, terima kasih Pak ya. Oh iya, yaudah kalau gitu saya mau lanjut, ini ada acara ya. Oke. Nah, nanti pokoknya dipersiapkan ya. Wah tenang aja, sudah saya siapkan makanan kesukaan Pak Usin, sop iga. Yaudah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah ya Mas, kita ke belakang, tak mantau orang-orang belakang itu, nanti ada yang salah lagi. Iya, jadi masakannya itu biar pas betul nanti, nggak kecewa nanti. Iyalah. Alhamdulillah akhirnya. Sekarang apa yang aku harapkan sudah tercapai. Ya Allah. Buyung. Yung. Buyung. Ya Pak. Ada apa Pak? Gimana kamu, Yung? Ini loh Pak, dari belakang lagi beresin kayu Pak. Ada apa Pak? Tolong Bapak antarin Yung tempat Eko. Ngapain Pak ke rumah Mas Eko Pak? Bapak ingin mengucapkan selamat sama Eko.
Katanya Eko naik jabatan. Ya Bapak ingin mendoakan. Yung. Lah ini ngomong-ngomong Bapak tahu dari mana kalau Mas Eko itu naik jabatan, Pak? Saya dengar dari Pak Sungai. Dari Pak Sungai. Iya, Yung. Gimana ya, Pak? Mengenai Mas Eko naik jabatan itu sebenarnya saya sudah tahu, Pak. Tapi memang saya sengaja tidak ngomong sama Bapak. Bapak Mas sekarang sudah tahu, Pak. Lebih baik niatan Bapak ke rumah Mas Eko itu diurungkan saja, Pak. Bapak kan tahu semenjak kehidupan Mas Eko sekarang mapan, Mas Eko nggak pernah nengokin kita, Pak. Lagi pula keadaan Bapak sekarang kan lagi sakit, Pak. Ya, lebih baik Bapak doakan saja Mas Eko di rumah. Sudah 7 tahun, Pak, Mas Eko menjadi pegawai, Pak. Mas Eko sama sekali tidak pernah nengokin kita. Hah? Bayangkan, Pak, mungkin Mas Eko sudah lupa dengan keadaan kita, Pak. Yang namanya orang tua, Yung, tetap mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya, Yung. Jadi Bapak harus sana, Yung. Tolong Bapak diantarkan, Yung. Pak, tolong Pak, Bapak jangan keras kepala. Kalau Mas Eko mikir, Pak, kalau Mas Eko punya otak, Mas Eko pasti ngabarin Bapak sebagai orang tuanya. Nyatanya Mas Eko sama sekali tidak ada kabar, bahkan tidak pernah nengok orang tuanya, Pak. Ya, tolonglah, Pak. Mungkin Mas Eko sudah lupa, sudah bersenang-senang dengan keluarganya di sana, Pak. Pokoknya, Yung, kalau kamu nggak ngantarkan Bapak mau ke sana sendiri, Yung. Pak, bukannya saya nggak mau ngantar Bapak. Saya takutnya kalau kita datang ke rumah Mas Eko, kita sudah nggak dianggap lagi, Pak. Itu lebih sakit, Pak. Pokoknya gini, Yung. Kamu nggak usah sudon dulu, Yung. Siapa tahu si Eko itu udah berbeda, ya. Pokoknya Bapak harus ke sana, Yung. Ya udah, Pak. Kalau memang itu sudah niat Bapak, sudah keinginan Bapak mau datang ke rumah Mas Eko, udah saya antarkan Bapak. Bapak sekarang mandi dulu, ganti pakaian, habis itu kita ke rumah Mas Eko, ya Pak. Jadi kamu mau mengantarkan Bapak, Yung? Iya Pak, saya antar Bapak. Ya, alhamdulillah, Yung. Mandi dulu ya Pak. Ya. Ini udah selesai kan? Udah. Ya udah, habis ini ke belakang itu bantuin. Terus kalau udah siap, buahnya dikeluarin. Nanti keburu tamunya datang, kita belum siap. Emang acaranya jam berapa, Nyonya? Jam 1:30. Ya udah. Oh ya, jangan lupa ya air minumnya. Oh, Pakai kuah, ya. iya Ndro. Mudah-mudahan undangan saya bisa hadir semua hari ini. Biar mereka semuanya tahu bahwa saya bisa menjadi orang yang berpangkat tinggi.
Alhamdulillah ya Allah. Rumah Mas Eko sekarang sudah kayak istana, Pak. Rumahnya Eko ini. Iya, rumah Mas Eko, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Rumah Bapak, alhamdulillah. Alhamdulillah ini rumahnya Eko yo. Pak. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini berarti tahu kalau Eko bapak mau ke sini Yung. Ini udah disiapkan Yung. Ini mana Mas? Bapak siapa ya? Saya adiknya Mas Eko. Ini bapaknya Mas Eko. Iya saya bapaknya. Keluarganya Mas Eko. Mas. Oh, ini keluarganya Iya. Pak Eko? Iya, keluarga kandung. Saya orang tuanya Eko. Saya mau ingin ketemu dengan Eko Mas. Iya, Pak. Ya udah saya panggilin dulu, Pak. Ya, ayo Yung. Nah, kalau boleh tahu ini ada acara apa ya Mas, kok banyak makanan di luar Mas? Oh, jadi ini Pak, Pak Eko kan habis naik jabatan, jadi ya kayak syukuran gitulah, pesta gitu. Oh, jadi hari ini Mas Eko mau ngadain syukuran naik jabatan? Iya Pak. Ini menghormati bapak sama Ya, kamu Yung. mudah-mudahan Pak. Ya udah saya panggilin. Oh ya Mas, dulu tolong panggil Mas Eko Mas. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya Allah. Eko sudah bahagia Yung. Rapi bener kamu mah. Iya kan, kamu mau datang Mas. Kelihatan cantik banget kamu hari ini. Makasih loh. Oh ya, semuanya udah dikeluarin kan? Udah, tadi aku udah ngomong kok sama si Mas Yuli tuh. Nyonya, mohon maaf itu ada tamu katanya bapaknya Tuan Eko. Hah? Di depan Tuan. Bapak, Yang bener kamu? Itu ada di depan. Alhamdulillah berarti disambut. Loh. Eko? Mas Eko. Ada tamu nggak diundang? Ini Eko kan? Alhamdulillah. Apa-apaan ini? Maksud bapak itu apa sih? Hah? Kalau saya nggak bilang tuh jangan datang ke sini. Bapak ini kok tiba-tiba datang ke sini kayak tamu nggak undang aja sih Pak? Astagfirullahaladzim. Mbak, Iya. Mas, tolong jangan kasar sama orang tua. Kedatangan kami ke sini untuk mengucapkan selamat dan mau mendoakan Mas Eko. Bapak keadaan lagi sakit Mas, dibela-belain ingin ketemu Mas Eko. Kita sudah lama nggak ketemu Mas, hampir 7 tahun lebih. Mas Eko nggak pernah berkunjung ke rumah Bapak, nggak pernah jengin Bapak. Keadaan Bapak bagaimana? Bagaimana Mas? Apa itu pantas? Mas, tolong Mas, jangan lupa asal usul Mas Eko dari mana Mas? Bocah cilik, jangan lancang mulut kamu kalau ngomong. Saya kan sudah punya rumah sendiri. Bapak juga udah punya rumah sendiri. Wajar dong kita tinggal di rumah masing-masing. Iya nggak sayang? Iyalah. Ya Allah Mas Eko, jangan mentang-mentang Mas Eko sudah punya rumah, sudah punya jabatan, terus akan lupa segalanya Mas. Istighfar Mas, ini orang tua kandung Mas Eko. Nggak baik seperti itu Mas, durhaka Mas. Tutup mulut kamu. Kamu itu jangan ceramain saya. Kamu itu uyuh saya kamu. Mas Eko sudah dibutakan dengan harta dunia Mas. Ya Allah Mas, kita ini keluarga kamu Mas. Tolong hargai kami Mas. Kami jauh-jauh datang ke sini Mas. Apa Mas Eko nggak kangen? Apa Mas Eko nggak rindu dengan sosok seorang ayah Mas? Dengerin ya. Semenjak saya sudah sukses, saya tuh gak butuh sosok seorang ayah. Tahu nggak kamu? Astagfirullahaladzim kok. Jaga mulutmu kok. Saya orang tua kamu kok. Pak, udah nggak usah drama. Maksud kedatangan kalian berdua itu apa? Kesini. Mbak, Mas, maksud kedatangan kami berdua ini untuk bertemu dengan kalian. Bapak ingin mengucapkan selamat dan ingin mendoakan kalian agar kehidupan kalian penuh dengan keberkahan. Tapi malah sambutan kalian seperti ini. Udahlah. Kalau memang pengen kesini, udah
masuk aja ke dalam. Masalahnya sebentar lagi tamu-tamu saya mau datang, tamu agung. Udah masuk. Daripada kalian di sini nanti malah ganggu pemandangan tamu-tamu kita. Masuk, Nanti masuk. Masuk. Mar. Nggak sabar ya Pak, jangan terlalu diambil hati. Iya, Om. Mungkin Mas Eko lagi banyak pikiran. Mudah-mudahan setelah acara selesai Mas Eko bisa kembali berpikir yang normal, yang jernih terhadap orang tuanya. Udah, sabar Pak. Gimana ini Mas? Bapak acara datang ke sini segala tuh ngapa sih? Udahlah, biarin. Yang penting acara kita nanti nggak berantakan. Coba kamu panggil si Yulbek itu. Gimana cateringannya tuh? Yulbek, sini bentar. Ada apanya? Itu tolong kamu ambil catering tempat Bu Susi. Oh, udah lunas toh, bayar? Udah, tinggal ambil aja. Udah tak transfer tadi. Iya. Udah sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap aja ini. Iyalah. Udah siap kayaknya ini. Belum pada datang yang lain. Belum, baru kalian yang lebih awal. Udah, silakan duduk. Duduk. Berangkat jam berapa tadi dari rumah? Kalau aku sih jelas tepat waktu lah kok. Jam 7. Kalau aku santai jam 8 baru berangkat, kan deket. Iya. Sehat semua kan? Tahu sendiri lah kok, badan sehat dan pastinya tetap cool. Bisa aja, mah. Oh iya kok, selamat ya kok atas kenaikan jabatan kamu. Semoga dengan naiknya jabatan kamu makin sukses, bisa kebeli Pajero ya. Amin ya rabbal alamin. Makasih atas ucapan. Semoga kalian juga tidak lama lagi bisa seperti saya. Amin. Doain aja lah kok. Iya, biar kalian bisa sukses bareng. Kehidupan kamu udah nggak kurang-kurang kok, rumah kamu udah bagus, jabatan kamu udah tinggi, tinggal anak yang belum. Udah buruan lah. Iya kok, soalnya kan anak itu membawa rezeki kok. Ya bener. Ya wajar lah, dari beberapa tahun kemarin kita kan terlalu capek ya Maya. Iya, jadi mungkin ya belum bisa jadi. Tapi setelah ini akan saya gempur tiap malam. Ya nggak saya? Ya tak doain punya anak kembar 7 ya. Amin. Semoga. Masalahnya sekarang ini saya sudah puas sepuas-puasnya. Jadi orang-orang yang pernah menghina saya, merendahkan saya, melecehkan saya, sekarang mereka melongo semua melihat saya. Rumah bagus, bentar lagi kita mau beli mobil, ya nggak, Ma? Iyalah kok, semakin tinggi seseorang maka orang itu tidak akan diinjak-injak orang kok. Tapi kalau kita di bawah kok, pasti banyak orang yang menghina kita kok. Maka dari itu kok, atas pencapaian saat ini kok, kamu harus bersyukur kok. Jadi kalau misal ada yang lewat, yang waktu itu kamu hina, sekarang dengan gampangnya kamu kok menghinanya kok. Kalau itu gampang, mereka semua tuh melihat saya udah silau non. Ya nggak, Ma? Iya, mana berani mereka mandang kita lagi. Ya itulah kok, bedanya orang yang berpangkat sama orang yang tidak berpangkat. Ya jelas lah ya Maya. Iya, udahlah, malah keasikan ngobrol. Ini diminum disambi makanannya. Sebenarnya saya nunggu omongan. Ya gimana? Udah. Udah Jangan makan, malu-malu dimakan, ya. dimakan. Jangan malu-malu.
Soalnya saya haus kok. Kamu kan paling suka kalau di kantor kan makan jeruk. Tahu aja. Bismillah. Manis loh. Dari Palembang itu. Pantas. Oh ya kok, ngomong-ngomong ini Pak Husin diundang nggak kok? Saya undang, cuma beliau masih ada rapat. Nanti mungkin jam 1.30 lebih lah datang ke sini. Ya udah, kita tunggu aja. Oke. Ya tak ya? Iyalah, sambil makan-makan lah, nggak apa-apa kan? Pak, kita ini di sini dianggap apa ya Pak? Seolah-olah kita dianggap sampah di sini Pak. Apa lebih baik kita pulang saja Pak? Di sini kita nggak dihargai Pak. Pokoknya jangan dulu yo. Bapak harus kita ketemu Eko yo. Ternyata selama bertahun-tahun Mas Eko itu sama sekali tidak ada rasa rindu dengan keluarga. Bahkan Mas Eko dan istrinya malu dengan kedatangan kita berdua Pak. Hal inilah yang saya takutkan ya. Tapi Bapak kelas kepala nggak apa-apa. Kalau memang ini Bapak ikhlas, Bapak sudah senang ketemu dengan Mas Eko. Saya Pak yang sedih Bapak diperlakukan seperti itu sama Mas Eko Pak. Udah nggak apa-apa yo. Pokoknya walaupun bagaimana Bapak ikhlas yo. Demi Eko yo. Nanti setelah acara selesai kita langsung pulang aja ya Pak. Iya, harus ketemu Eko dulu. Iya ya, nanti itu tamunya Mas Eko sudah pada datang. Setelah acara selesai Bapak ketemu Mas Eko. Oh ya Pak, lebih baik kita sekarang sholat zuhur dulu ya Pak. Ya udah, kamu duluan yo. Bapak duduk di sini aja dulu. Udah, aku tak sholat dulu ya Pak. Ya. Bapak yang sabar ya Pak ya. Ya, yo. Ya Allah, Eko. Apa sebaiknya saya keluar aja ya, menemui teman-teman Eko. Saya mau memperkenalkan bahwa saya orang tua Eko. Nah, mau ke depan lah. Itu ada makanan kok nggak dikeluarin, kasihkan teman-teman Eko. Coba saya kelarin, mungkin dia lupa. Pokoknya kalian mulai saat ini harus benar-benar bisa menabung untuk masa depan masalahnya. Iya. Terima kasih atas masukannya kok. Ya Allah, Ini siapa sih kok? ini Sudah pembantunya dibilang kali. jangan keluar. Ngapain keluar ke sini? Recokin bener ini. Iya. Lagian udah tua ngapain dikerjain? Sini. Kayak nggak ada yang muda aja. Inilah yang saya tidak inginkan seperti ini. Tahu nggak? Ini tamu-tamu besar ini. Bikin malu aja ini. Udah kamu gimana sih, Pak? Aku kan sebagai bapakmu kok. Bapaknya. Ingin mengenalkan teman-teman kamu. Loh kok? Itu bapak kamu kok? Bapak-bapak apa kayak gini? Bapak saya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah Mas Eko punya Sini, bapak kayak kamu. gini. Kamu ini udah dikasih kerjaan malah bikin malu aja. Ku ikhlaskan semua ini untuk terus melangkah. Ku relakan semua ini untuk tetap bertahan. Udah sana pergi dari sini. Tapi kamu nanti menyesal kok. Pergi sana, pergi. Gak supi saya lihat kamu lagi. Pergi. Pergi. Itu nasib pembantu ya. Iya.
Pergi kamu. Muak saya lihat kamu. Loh, ada apa ini? Bikin malu aja kamu. Pak, sebentar. Pak, astagfirullahaladzim. Lah ini siapa kok diperlakukan kayak gini? Siapa ini? Ini orang kerja di sini nih Pak, tapi bikin malu acara ini. Saya malu betul saya. Tapi seharusnya nggak kayak gini, Pak Eko. Jangan kayak gini. Biarpun seperti apa, ini orang tua, kasihan. Tapi orang tua ini Pak tidak patut dikasihani. Sudah saya kasih kerjaan jadi pembantu, malah ikut ngumpul sama orang-orang berpangkat. Kan malu jadinya. Udah. Sekarang kalian ke sana semua. Pak, ikut saya, Pak. Oh. Pak, ini ada apa nih Pak? Kok rame-rame Pak? Mas Eko, Bapak kenapa Mas? Pak, Bapak kenapa Pak? Kok gak pakai baju Pak? Pak? Mas ini siapa? Saya anak kandung Pak Nuri. Saya anaknya Pak. Ini bapak kamu. Iya ini bapak saya. Lah kok di sini ngapain? Ada acara apa di sini kalau ini Pak Nuri? Pak, kita itu saudara kandung Mas Eko Pak. Jadi ini kalian ini masih bersaudara? Iya Pak. Jangan aku kamu. Diam kamu. Kamu ini tega. Ini orang tua kandung kamu. Kamu ngaku apa enggak ini? Ini bapak kamu. Hah? Kok, jawab kok. Kata kamu itu pembantu kok. Yang bener yang mana sih kok? Ini kok benar. Ini bapaknya Eko. Kamu siapanya kamu? Saya istrinya Mas Eko, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalian ini manusia macam apa? Dengerin saya. Yang namanya orang tua, seperti apapun bentuknya, seperti apapun keadaannya, jangan pernah sekali-sekali kalian merendahkan. Jabatan itu apa? Jangan mentang-mentang kalian punya jabatan. Kalian sudah hidup enak. Kalian lupa sama orang tua kandung. Kamu juga sebagai menantu. Ingat, saya pribadi, daripada saya merendahkan orang tua kandung saya, mending saya nggak punya jabatan apapun. Tanpa orang tua, kalian ini apa? Kalian pikir jabatan ini bisa menjamin kalian bahagia? Jangan pernah lupa, orang tua kamu pasti selalu mendoakan untuk kebahagiaan kamu. Kamu mau dilantik seperti ini aja, mau diberi jabatan, sudah seperti ini perlakuannya. Ya Allah, Pak. Bapak sebagai orang tua harus tetap memberikan maaf, Pak, untuk anak kandung Bapak. Biarpun dia menyia-nyiakan Bapak, tidak menganggap Bapak sebagai orang tua. Tolong, Pak, dengan berbesar hati, Pak, maafkan anak Bapak. Kurang ajar kamu Mas. Biadab kamu Mas. Kamu tega Mas, menelanjangi bapakmu sendiri Mas, memperlakukan orang tua kandungmu seperti binatang Mas. Anak macam apa kamu Mas? Durhaka kamu. Udah. Gimana pun itu saudara kamu. Tapi Mas aku sudah keterlaluan Pak. Udah. Bapak tetap memaafkan ya. Allah Pak. Udah. Pak. Sekarang kamu dengarkan saya ya. Saya tidak akan mungkin melanjutkan promosi kamu untuk menjadi naik pangkat menjadi pejabat yang lebih tinggi lagi. Saya putuskan sekarang ini. Saya akhiri. Gak jadi. Itu wewenang saya. Yang mempromosikan kamu adalah saya. Hak saya yang memutuskan jabatan kamu adalah saya. Jadi jangan mentang-mentang sekarang kamu sudah naik jabatan, kamu bisa seenaknya. Nomor satu adalah moral kita, adab kita kepada orang tua. Kamu jangan merasa bangga. Kesuksesan kamu gak akan mungkin terjadi tanpa ada doa dari orang tua, dukungan dari orang tua. Kok, kalau memang kedatangan saya kamu malu kok, Bapak tidak akan kesini lagi kok. Ini kita terakhir datang ke rumah Mas Eko. Pak, mau pulang dulu Mas. Udah, saya nggak jadi meneruskan acara di sini. Saya mau. Barang siapa yang hidup menjadi pelayan di bawah kaki ibu bapaknya, maka ia akan hidup
menjadi pemimpin di atas kepala-kepala kaumnya. Betapa banyak orang yang hebat, ternyata rahasianya adalah berbakti kepada kedua orang tua, dan betapa banyak orang terhina, ternyata rahasianya adalah durhaka kepada orang tua.